Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi kita kali ini akan membahas peristiwa, eh, membahas bagaimana hukum termodinamika kedua itu bekerja ya. Sebagai pengantar memasuki bab 5, yaitu eh, hukum termodinamika kedua ya, aplikasi hukum termodinamika kedua. Jadi kita hari ini akan bicara mengenai pencairan es ditinjau dari hukum termodinamika kedua. Jadi sebenarnya ini adalah penjelasan atau lebih berusaha untuk memahamkan bagaimana hukum termodinamika kedua itu ya. Jadi dengan hukum termodinamika kedua ini kita bisa memprediksi apakah suatu peristiwa bisa berlangsung atau tidak. Nah, seperti kita tahu hukum termodinamika kedua itu bunyinya adalah seperti itu, ya. Jika jumlah entropi sesudah proses lebih besar dari sebelumnya, maka proses akan berlangsung spontan dan irreversibel. Ya. Jadi suatu proses yang spontan itu akan irreversibel sehari-hari kita temui ya. Jadi kalau air misalkan mengalir secara spontan dari atas ke bawah, maka dia tidak bisa mengalir secara spontan dari bawah ke atas. Nah, jika jumlah entropi sesudah proses sama dengan sebelumnya, maka proses reversibel. Ya, artinya proses reversibel itu ya seperti air yang mengalir pada ketinggian yang sama. Jadi sebetulnya ya proses reversibel itu ya tidak bisa berlangsung juga sebetulnya secara praktis ya. Dan jika jumlah entropi sudah proses lebih kecil dari sebelumnya, maka proses tidak bisa berlangsung atau mustahil. Dan secara matematik, perubahan entropi itu dinyatakan sebagai persamaan seperti itu ya, dS sama dengan seperti dU ditambah P per T dV dalam bentuk apa intensif. Nah, kita akan menerapkan aplikasi hukum termodinamika kedua ini dalam peristiwa peleburan es. Ini pandang suatu sistem ya yang berupa es 1 kilogram ya. Jadi es 1 kilogram 0 derajat Celcius seperti ini. Terus berada pada lingkungan yang temperaturnya 25 derajat Celcius. Ya, pada tekanan biasa, tekanan 1 atmosfer. Satu atmosfer. Nah, kita lihat bagaimana hukum kedua ini, termodinamika kedua ini bekerja. Nah, kita tahu dari hukum tadi kita bisa tulis seperti ini dalam bentuk yang ekstensif ya. Jadi ds sama dengan seperti du ditambah p per t dv. Secara ekstensif kita bisa tulis seperti itu ya. Nah, dalam peristiwa peleburan es ini, baik tekanan, temperatur maupun volume dari sistem dan lingkungan itu konstan ya. Kita anggap konstan ya, khususnya yang jelas itu volume ya, volume secara peristiwa itu baik volume sistem mungkin melebur yang mungkin berubah tapi sedikit kita anggap konstan, dan juga tekanannya mungkin tetap 1 atmosfer.
juga volume lingkungan nggak berubah ya, volume lingkungan besar sekali, ya dianggap nggak berubah. Tapi juga tekanannya, tapi juga temperatur lingkungan akan tetap 25 derajat Celcius. Maka karena semuanya tetap, ya, maka ini kita tidak perlu integralkan ya, kita cukup perlu mengetahui kondisi awal dan akhirnya saja. Ya, jadi integral kita ganti menjadi delta. Nah, khususnya lagi karena perubahan volume baik pada sistem maupun pada lingkungan itu adalah 0, tidak ada perubahan, maka delta V sama dengan 0, jadi dengan demikian suku ini bisa kita coret ya. Coret, kita jadi 0. Jadi sekarang persamanya tinggal sederhana, yaitu ds delta S sama dengan seperti delta U. Ya. Nah, sekarang kita akan hitung berapa perubahan entropi pada sistem dan lingkungan. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu perubahan entropi pada sistem. Perubahan entropi pada sistem adalah delta S sistem ya, dibagi seperti sistem dikali delta U sistem. Seperti dari temperatur sistem kita sudah tahu yaitu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Nah, sekarang berapa delta U-nya? Nah, delta U dari sistem ya itu adalah sama dengan jadi perubahan energi dalam dari sistem. Ya, dari sistem ini energi atau panas mengalir dari lingkungan ke sistem ya. Panas mengalir berpindah dari lingkungan ke sistem ya, dalam bentuk kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Nah, berapa panas yang masuk? Nah, di sini kita bisa terapkan hukum termodinamika pertama mengenai kekalahan energi ya. Karena kita tahu bahwa jumlah kalor yang masuk dari saat es masih padat sampai mencair semuanya itu adalah sebesar Q ya. Q kali Q delta U sama dengan Q kali kalor lebur dari es. Ya, berapa kalor lebur dari es? Delta U sama dengan K kali massa es kali kalor lebur es. Kalau kita anggap Cl berapa kalor lebur es, kita bisa cari dari tabel bahwa kalor lebur es itu adalah 334 kilojoule per kilogram. Ya. 334 kilojoule per kilogram. Dengan berapa delta U-nya? Delta U ini adalah 334 kali 1 kilogram sama dengan 334
kilojoule. Ini delta O. Jadi perubahan entropi pada sistem itu adalah delta S sistem delta S sistem sama dengan 1/9298 Kelvin kali 334 ya. Sorry, ini sistemnya. Jadi 1/98 kali 334 kilojoule. Jadi perubahan entropi pada sistem itu adalah 1/273 ya. Kali 334 yang berharga positif ya. Ya sama dengan 1,223 kilojoule per Kelvin. Nah, berapa perubahan entropi pada lingkungan? Perubahan entropi pada lingkungan itu adalah seperti lingkungan ya kali delta U dari lingkungan. Delta U dari lingkungan itu adalah minus 334 ya. Ya, minus 334 karena dia kehilangan kalor maka harganya minus. Dan demikian perubahan entropi pada lingkungan itu adalah minus 334 dibagi 298 ya. Jadi perubahan entropi total antara sistem dan lingkungan ya itu adalah perubahan entropi pada sistem ditambah perubahan entropi pada lingkungan. Ya, jadi dengan demikian perubahan entropinya adalah positif ya, sehingga proses berlangsung secara spontan.
Ya. Nah, seandainya temperatur lingkungan itu 0 derajat Celcius, ya, maka jumlah dari kedua itu delta S lingkungan dan delta S sistem itu akan sama dengan 0 ya, karena ini akan sama besar, ini akan 273 dan ini 273 sehingga delta S total sama dengan 0. Jadi proses ini tidak bisa berlangsung praktis sebetulnya ya. Jadi kita bisa mencarikan S dengan temperatur pada lingkungan yang bertemperatur 0 derajat Celcius. Nah, misalkan gimana seandainya temperatur lingkungannya minus 20 misalkan. Maka bisa Anda hitung kalau di temperatur lingkungannya minus 20 maka delta S total itu akan minus ya. Karena ini akan menjadi 1 dibagi katakanlah menjadi 253 yang demikian maka hasil bagi di sini akan lebih besar dari di sini ya, sehingga perubahan entropinya itu adalah minus 0,96. Dengan demikian sesuai dengan hukum termodinamika kedua maka proses pencairan es pada minus 25 derajat tidak bisa berlangsung. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah pengertian mengenai hukum termodinamika kedua.